Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan judul Penerapan Chatbot Cerdas, Pelayanan Informasi Kelurahan. Penelitian ini disusun oleh saya pribadi, yaitu Muhammad Albani dengan NPM 714-2510003 dari program studi D4 Teknik Informatika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Yang selanjutnya, ada konteks penelitian. Dijelaskan konteks dari penelitian yang saya lakukan, pelayanan informasi di tingkat kelurahan saat ini masih sering mengalami kendala, khususnya dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Banyak warga yang merasa bingung terhadap prosedur pelayanan seperti syarat pembuatan surat atau alur administrasi tertentu. Akibatnya, proses pelayanan menjadi kurang efisien karena petugas harus menjelaskan hal yang sama secara berulang. Oleh karena itu, penelitian ini diusulkan guna untuk eh, ini mengusulkan penggunaan chatbot cerdas berbasis kecerdasan buatan sebagai solusi untuk menyediakan informasi dari awal secara otomatis, cepat dan akurat, sehingga masyarakat dapat memahami alur pelayanan sebelum datang langsung ke kantor kelurahan. Lalu yang selanjutnya, adapun objek dan subjek penelitian. Yang pertama yang kita akan bahas adalah objek. Objek penelitian ini adalah sistem chatbot cerdas pelayanan informasi kelurahan. Chatbot ini dikembangkan sebagai media bantu penyampaian informasi administrasi publik, seperti jenis layanan kelurahan, dari persyaratan dokumen, alur pelayanan, serta pertanyaan umum yang sering diajukan oleh masyarakat itu sendiri. Sistem chatbot ini dirancang berbasis Natural Language Processing atau NLP, sehingga mampu memahami pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh masyarakat atau pengguna dan memberikan respon yang relevan sesuai basis pengetahuan layanan dari kelurahan itu sendiri. Yang selanjutnya atau yang kedua ada subjek. Subjek penelitian ini terdiri dari dua pihak, yaitu ada masyarakat kelurahan, ya yang sekitar lingkungan kelurahan itu sendiri, dan aparatur kelurahan. Masyarakat berperan sebagai pengguna utama chatbot untuk menilai kemudahan penggunaan dan kejelasan informasi. Sementara itu, aparatur kelurahan, khususnya staf pelayanan umum, dilibatkan untuk memberikan masukan terkait efektivitas sistem dalam mendukung pelayanan informasi, sehingga petugas kelurahan dan masyarakat bisa lebih mengefektifkan kelurahan itu sendiri, sehingga tidak ada banyaknya antrian, eh, informasi lebih transparan, dan masyarakat kelurahan itu pun lebih bisa memahami terlebih dahulu hal-hal awal dari pelayanan informasi kelurahan tersebut. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan ada dua, yaitu observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan observasi ini dipilih untuk mengamati secara langsung proses pelayanan informasi di kantor kelurahan, terutama terkait alur pelayanan, persyaratan dokumen, dan interaksi antara masyarakat dengan petugas pelayanan. Hasil observasi ini digunakan untuk mengidentifikasi
permasalahan utama, serta menentukan kebutuhan chatbot sebagai media panduan awal bagi masyarakat. Lalu yang kedua, teknik, pengumpulan data secara wawancara ini dipilih untuk memberikan, eee, untuk teknik wawancara ini dilakukan secara terstruktur kepada aparatur kelurahan seperti sekretaris kelurahan dan staf pelayanan umum. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai kendala pelayanan, jenis pertanyaan yang sering diajukan masyarakat, serta pandangan aparatur terhadap penerapan chatbot sebagai solusi pendukung pelayanan informasi. Nah, adapun studi pustaka yang saya gunakan, ya mungkin bisa dilihat sebagai berikut. Nah, mungkin dari kelima, eee, pustaka yang mendorong penelitian ini, atau jurnal yang mendukung, penelitian ini, beberapa penelitian adapun kesimpulan yang saya dapatkan, beberapa penelitian dari yang saya berikan pada PPT ini, ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa chatbot pada pemerintahan lokal banyak digunakan untuk penyediaan informasi, konsultasi, dan aduan masyarakat. Studi-studi tersebut juga menegaskan bahwa chatbot mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan nilai layanan, meskipun tetap menghadapi tantangan dari sisi regulasi infrastruktur dan konteks lokal. Yang selanjutnya ada ringkasan metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian terapan atau applied research dengan pendekatan pengembangan sistem menggunakan metode prototyping. Fokus penelitian ini adalah pada perancangan dan implementasi chatbot cerdas yang diuji secara langsung di lingkungan nyata pelayanan kelurahan. Metode prototyping ini dipilih karena memungkinkan pengembangan sistem secara bertahap dan iteratif sesuai dengan kebutuhan pengguna itu sendiri. Lalu ada rencana pengembangan sistem. Rencana pengembangan sistem ini ada beberapa poin, yaitu tujuan sistemnya, fitur utamanya, peran pengguna, metode pengembangan, dan output-nya. Rencana pengembangan sistem Rencana pengembangan ini dimulai dari identifikasi kebutuhan, dilanjutkan dengan desain arsitektur chatbot, pengembangan dan integrasi sistem, pengujian serta perbaikan secara iteratif. Sistem ini memiliki fitur utama seperti chatbot berbasis NLP, FAQ, layanan kelurahan, informasi persyaratan dokumen, serta pengelolaan data layanan oleh admin. Output dari penelitian ini adalah prototipe chatbot pelayanan informasi kelurahan yang siap diuji dan digunakan. Lalu yang terakhir, dengan adanya penelitian ini, diharapkan chatbot cerdas dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan informasi kelurahan. Mungkin demikian pemaparan hasil penelitian saya yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kata yang kurang mengena, karena itu dari diri saya pribadi kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.